بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana cara memperoleh ketentraman hati dan kelapangan hati dalam menjalani kehidupan dan takdir Allah kepada kita? Banyak mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu tenang. Apapun ujiannya, ujian kekayaan, ujian kemiskinan, ujian kesehatan, ujian sakit, kalau itu kita sikapi dengan banyak mengingat Allah, hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Jangan dikira orang yang banyak duit di hatinya mesti tenang. Jangan dikira orang yang pangkatnya tinggi itu hatinya tenang, otomatis tenang. Oh tidak. Berapa banyak orang yang punya harta kekayaan melimpah tapi hatinya tidak tenang, kemerungsung dalam mengejar dunia. Dalam benaknya hanya uang. Bangun tidur melek uang. Wah, ini saya harus begini untuk mendatangkan uang. Nanti sudah punya uang, oh, masih kurang. Harus begini lagi. Sehingga hidupnya habis hanya untuk mengejar uang. Tidak ada rasa qanaah, tidak ada rasa syukur dalam hatinya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ingat Allah. Tapi bagi hamba Allah yang senantiasa ingat Allah, diuji oleh Allah dengan kekayaan, dia senantiasa bersyukur. Bersyukur itulah sebagai bentuk keberpautan hatinya dengan Allah setiap saat. Cara bersyukurnya, gunakan kenikmatan itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah dan Rasul gariskan. Apapun kenikmatan itu. Dengan demikian kita bisa mensikapi kenikmatan itu amanah dan ujian dari Allah. Maka cara bersyukur kita, gunakan kenikmatan itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah gariskan. Kenikmatan mata, maka gunakan mata ini untuk melihat yang baik-baik. Karena fungsi dari mata menurut Allah untuk melihat yang baik-baik. Maka sebagai wujud rasa syukur kita atas anugerah mata ini, kita gunakan melihat yang baik-baik. Karena itu fungsi dari mata. Syukur terhadap nikmat lisan, kita gunakan sesuai fungsi lisan menurut Allah, yaitu berkata yang baik-baik. Fungsi tangan, kita gunakan untuk berbuat yang baik-baik. Itu fungsi tangan. Kaki, kita gunakan melangkah sesuai fungsinya. Karena fungsi kaki itu menurut Allah untuk melangkah ke tempat yang baik. Bukan melangkah ke tempat-tempat yang Allah haramkan, bukan. Itu wujud rasa syukur kita. Nikmat uang, kita gunakan uang itu sesuai fungsinya. Belanjakan di jalan yang Allah ridhoi. Keluarkan zakatnya, sedekahnya, infaknya. Beli sesuatu yang memang itu diridhoi oleh Allah. Jangan gunakan uang untuk membeli sesuatu yang Allah haramkan. Itu bentuk rasa syukur kita terhadap semua nikmat yang telah Allah anugerahkan. Yaitu gunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah Allah dan Rasul gariskan. Hati bisa tenang hanya bisa diperoleh dengan satu cara, yaitu bidzikrillah, banyak mengingat Allah. Ujian sehat, bersyukur. Gunakan kesehatan, betul-betul semangat di jalan Allah. Ujian sakit, bersabar, husnudzon kepada Allah. Dengan sakit ini Allah akan angkat derajatku tinggi-tinggi. Dengan sakit ini Allah akan gugurkan dosa-dosaku. Kan begitu. Kalau itu bisa dilakukan Bapak Ibu, hati senantiasa berpaut pada Allah, niscaya kita tidak akan keblinger dengan kemewahan dunia ini. Niscaya akan ada rasa syukur dan sabar dalam jiwa kita. Karena kita hidup memang hanya untuk dua hal ini, syukur sabar sudah. Yang bisa bersyukur dan bersabar
hanya hamba Allah yang beriman. Itu menurut Nabi. Bahkan Nabi sampai bersabda toh, ajaban li amril mukmin. Oh, mukmin yaitu orang beriman. Sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman. Kok bisa perkara urusan orang yang beriman kok mengagumkan? Inna amrohu kullahu khair. Semua perkara orang yang beriman itu kesudahannya itu menjadi kebaikan, menjadi amal soleh bagi orang yang beriman. Maka sungguh mengagumkan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Keadaan seperti ini yang mana semua perkara itu akan menjadi kebaikan bagi seseorang itu tidak dimiliki oleh orang lain, hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Kapan itu? In asobathu sarra syakara fakana khairal lahu. Jika dia diuji dengan kesenangan, dia bersyukur, maka dengan bersyukur itulah menjadi kebaikan bagi dirinya, jadi pahala kebaikannya dengan bersyukur itu. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairal lahu. Kalau diuji dengan keburukan, ditimpa musibah, dia bersabar, ikhlas menerima itu sebagai ujian keimanan dan ketakwaan dari Allah. Husnudzon pada Allah, cari solusinya dengan datang kepada Allah. Itulah sabar aktif. Maka dengan sikap sabar menerima musibah itulah akan berakhir menjadi pahala kebaikan bagi dirinya. Maka yang perlu saudara lakukan, diuji senang, syukur, diuji tidak menyenangkan, sabar. Itu tanda hati saudara senantiasa ingat kepada Allah dimanapun dan dalam keadaan kondisi bagaimanapun juga. Ya, terus